Kali ini kita akan membahas hasil limit fungsi aljabar bentuk tak tentu. Jadi biasanya kalau kita mengerjakan suatu soal limit ya, awal yang harus kita buat memang adalah melakukan substitusi. Dan kita perhatikan apakah kita mendapatkan bentuk tentu. Bentuk tentu itu misalnya kita mendapatkan langsung bilangan bulat seperti ini, atau bisa juga bilangan pecahan, atau bentuk A per 0 yang dalam konsep limit hasilnya adalah tak hingga, menunjuk kepada suatu nilai yang sangat besar karena pembaginya yang dekat sekali dengan 0 ya, pembaginya kecil sekali. Atau bentuk tak tentu yang lain adalah bentuk tak tentu yang bernilai 0, yaitu bentuk seperti 0 per B. Akan tetapi jika kita mendapatkan bentuk tak tentu seperti ini ya, bentuk 0 per 0, tak hingga per tak hingga kurang tak hingga, atau tak hingga pangkat tak hingga, maka kita wajib menyelesaikan dengan cara yang lain. Nanti sebentar kita akan mendapatkan contoh bagaimana menyelesaikan limit fungsi yang bentuk tak tentu. Ya, kita mulai dengan beberapa contoh pendahuluan. Misalkan kita memiliki soal limit 5x pangkat 3 untuk x mendekati 1. Tentunya yang selalu bisa kita lakukan pertama adalah substitusi. Kalau kita substitusi ini hasilnya adalah 5 dikali 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 nilainya adalah 1, berarti ini hasilnya adalah 5 ya. Ini salah satu bentuk tentu, berarti kita sudah selesai mendapatkan nilai limit. Kita lihat contoh yang kedua. Kita coba substitusi langsung, berarti ini adalah 4 dikurang 3 kali minus 1 dibahagi minus 2x. Oh ya, maaf ya, 2 dikali minus 1 ya. Hasilnya adalah 4 tambah 3 dibahagi min 2 kali min 1, nilainya adalah 2. Berarti hasilnya adalah 7 per 2 ya. Sudah bentuk tentu seperti ini ya. Tidak perlu kita mencari nilai yang lain. Kita lihat contoh yang ketiga. Limit 2x kurang 3 per x kurang 3 untuk x mendekati 3. Coba kita substitusi, x nya diganti 3, berarti 2 kali 3 6 ya. Kita langsung dibahagi 3 per 3 kurang 3. Hasilnya adalah 3 per 0 ya. 3 per 0 dalam konsep limit nilainya adalah tak hingga ya. Nilainya adalah tak hingga seperti ini ya. Menunjuk kepada nilai yang besar sekali ya. Tapi ini perhatikan hanya ada pada konsep limit, karena itu adalah pendekatan untuk nilai x mendekati 3. X mendekati 3. Jadi sebenarnya yang didapat itu adalah suatu bilangan yang besar sekali ya, bilangan yang besar sekali.
Oke, nanti mungkin di lain waktu bisa kita bahas tuntas tentang masalah ini ya. Kita ke contoh keempat dulu. Ini bisa kita substitusi langsung. 4 kali minus 1. Ya, kita tulis saja 4 dikali minus 1 dibahagi 3 kali minus 1. Hasilnya adalah minus 4 minus 1 positif 4, berarti ini adalah 4 ditambah 4 dibahagi minus 3. Hasilnya adalah minus 1 ya. Oke. Oh ya, maaf, rupanya ini ada salah soal, harusnya ini positif ya. Oke, ini berarti hasilnya adalah 4 kurang 4 dibahagi 3. Ini dapat 0/3. 0/3 hasilnya adalah 0 ya, salah satu bentuk tak tentu. Oke, kita lihat contoh yang lain. Diberikan limit seperti ini, limit x kuadrat kurang 4 per x kurang 2 untuk x mendekati 2. Kalau kita substitusi, x kuadratnya berarti 2 kuadrat dikurangi 4 bahagi 2 kurang 2. Hasilnya adalah 4 kurang 4 dibahagi 2 kurang 2. Ternyata kita mendapat salah satu bentuk tak tentu ya. Nah, bentuk seperti ini kita perlu selesaikan dengan cara yang lain ya. Yang perlu kita lakukan adalah memfaktorkan. Memfaktorkan sebelumnya kita perhatikan ya, ini contoh-contoh faktor istimewa yang sebaiknya perlu kita kuasai dengan baik ya, sehingga soal-soal yang bisa difaktorkan secara istimewa bisa kita selesaikan. Misalnya soal yang berbentuk ini ya, a kuadrat kurang b kuadrat, a tambah b kuadrat, a kurang b kuadrat, kemudian ini a pangkat 3 kurang b pangkat 3 dan a pangkat 3 tambah b pangkat 3. Sehingga kalau kita lihat yang contoh ini ya, kita bisa selesaikan. Kita tulis kembali limit x kuadrat per 4 dibahagi x kurang 2 x mendekati 2. Untuk memudahkan saya pindah ke sini ya, untuk memfaktorkan x kuadrat kurang 4 yang bisa kita tulis sebagai x kuadrat kurang 2 kuadrat. Kalau kita faktorkan, x tambah 2 dikali x kurang 2 ya, seperti yang ada di contoh ini ya. Ini ya, a kuadrat kurang b kuadrat sama dengan a tambah b dikali a kurang b. Oke, berarti ini bisa kita ganti di bagian pembilang adalah limit x tambah 4 dikali x kurang 2 bahagi x kurang 2 untuk x mendekati 2. Ini kita lihat, ini bisa disederhanakan seperti ini sehingga tertinggal limit
X tambah 4. Untuk X mendekati 2 kita bisa substitusi langsung. Hasilnya adalah 2 tambah 4 sama dengan 6 ya. Itu soal pertama yang bisa kita selesaikan dengan memfaktorkan. Oke. Kita lihat contoh yang lain. Contoh ini ya. Berarti kita bisa ini sebelumnya kita bisa manipulasi ke arah pangkat 3. Berarti ini ya, kita akan arahkan ke sini. Kalau kita manipulasi, pembilangnya itu adalah X pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 nilainya 8. Di bagian bawahnya tidak perlu. Ini X mendekati negatif 2. Ya, kenapa kita perlu cari seperti ini? Ya, coba kita substitusi cepat-cepat ya. Negatif 2 pangkat 3 itu adalah negatif 8 ditambah 8 bahagi negatif 2 tambah 2. Ya, kita akan dapat untuk 0 per 0 ya. Untuk 0 per 0, sehingga kita perlu selesaikan dengan cara lain ya. Kita lanjutkan yang di bagian atas, itu berarti adalah ini. X pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 bisa kita tulis sebagai, berarti duluannya adalah X tambah 2. X tambah 2, kemudian kita ambil yang ini semua ya. A kuadrat kurang, oh ya, yang dimaksud A itu adalah X ya. Berarti ini adalah X kuadrat kurang AB. Berarti itu adalah X kali 2 ya, atau 2X. Kita boleh langsung tulis 2X ditambah 2 kuadrat. 2 kuadrat bisa kita langsung tulis 4. Di bawahnya adalah X tambah 4. Kemudian X sendiri mendekati negatif 2 ya. Oke, maaf, ini X tambah 2 ya. Oke, ini bisa disederhanakan sehingga tertinggal limit X kuadrat kurang 2X tambah 4. Kita mungkin sudah bisa langsung substitusi. Negatif 2 dipangkatkan 2 kurang 2 kali negatif 2 ditambah 4. Oke, hasilnya adalah negatif 2 kuadrat 4. Negatif 2 itu positif 4, positif 4. Oke, sehingga kita mendapatkan nilai akhir adalah 12. Oke, kita lanjut dengan contoh yang lain. Misalkan ini juga ada contoh 2. Limit 2x kuadrat kurang x kurang 3 per 3x kuadrat tambah 8x tambah 5 x mendekati 1. Ya, sekali lagi kita bisa coba substitusi ya. X mendekati minus 1 berarti 2 dikali minus 1 kuadrat itu adalah 1 dikurangi minus jadi positif 1 kurang 3 dibagi yang di bawah itu adalah
minus 1 kuadrat itu positif 1, jadi 3 kali 1, 8 kali minus 1 minus 8 ditambah 5 ya. Coba kita lihat hasilnya adalah 2 tambah 1, 3 kurang 3, pembilangnya 0, penyebutnya 3 kurang 8 minus 5 tambah 5 ya. Kita ketemu bentuk tak tentu lagi, berarti kita perlu untuk melakukan manipulasi dengan cara memfaktorkan. Nah, untuk menyelesaikan ini saya pisahkan supaya kita mudah untuk melihat prosesnya. 2x kuadrat kurang x kurang 3, ini teknik memfaktorkan, bisa kita lakukan seperti ini. Tulis 2x dibahagi 2, kemudian kita mencari dua bilangan yang hasil kalinya adalah, ambil ini ya, 2 kali minus 3 hasil kalinya minus 6, kemudian kalau dijumlahkan ambil koefisien x itu minus 1 ya. Nanti satu saat nanti saya siapkan teknik memfaktorkan. Hasil kali minus 6, hasil jumlah minus 1, berarti minus 3 dan 2 ya, betul. Minus 3 kali 2 minus 6, minus 3 kali tambah 2 minus 1. Kita cantumkan sini, minus 3 positif 2. Kemudian pembagi 2 kita ambil untuk yang faktor sebelah kanan, sehingga hasil akhirnya adalah 2x kurang 3, kemudian masing-masing dibahagi 2, berarti ini tinggal x ditambah 2 bagi 2, 1. Itu yang pertama ya, yang 2x kuadrat kurang x kurang 3, yang di bawah sekarang 3x kuadrat tambah 8x tambah 5 ya. Kita cantumkan dulu awalnya 3x dari mana? Ini dari yang 3x, tulis dulu 3x, kemudian dibahagi 3. Kemudian kita mencari dua bilangan, hasil kalinya adalah 3 kali 5, 15. Kemudian hasil jumlah adalah koefisien x itu 8. Ini berarti 5 dan 3. 5 kali 3 15, 5 tambah 3 8. Berarti ini kita tambah 5. Kemudian ini tambah 3. Pembagi kita serahkan ke faktor yang di kanan karena bisa dibagi 3, berarti hasil akhirnya adalah 3x tambah 5 dikali, langsung dibagi 3, x tambah 1. Sehingga bentuk ini kita sudah bisa sederhanakan seperti ini ya. Ini sama dengan limit yang pembilang langsung kita ganti 2x kurang 3 dikali x tambah 1 dibahagi, yang bentuk ini adalah ini ya, 3x tambah 5, 3x tambah 5 dikali x tambah 1, x mendekati minus 1. Oke, ini bisa kita sederhanakan, berarti kita tinggal mendapatkan bentuk ini. Kita bisa langsung substitusi 2 dikali minus 1 itu minus 2 dikurang 3, 3 kali minus 1 adalah minus 3 ditambah 5. Hasil akhirnya adalah minus 2 kurang 3 minus 5 dibahagi minus 3 tambah 5 adalah
2. Jadi hasil akhirnya adalah minus 5/2. Itu contoh yang menggunakan memfaktorkan ya. Oke, kita lihat contoh yang lain masih di bentuk yang sejenis. Oke ya. X kuadrat kurang 3x tambah 6x per x kuadrat tambah 2x ya. Ini bentuk yang kita coba substitusi 0. Apakah akan dapat bentuk seperti apa? 0 0 0 ya, pembilangnya 0, penyebutnya juga 0 tambah 0. Berarti kita dapat bentuk tak tentu. Nah, bentuk ini kita bisa selesaikan. Berarti yang karena di atas semua mengandung x, x-nya kita bisa keluarkan. Berarti tertinggal ya, maaf, ini soalnya 3 ya. Berarti ini tertinggal x kuadrat, kemudian yang di sini kurang 3x, kemudian ruas yang 6x tinggal 6 ya. Karena x-nya sudah dikeluarkan, kita juga bisa keluarkan di sini. Ini tertinggal x ditambah 2 ya, untuk x mendekati 0. Apakah sudah bisa kita substitusi? Ini bisa disederhanakan sehingga kita dapat, kalau kita substitusi langsung 0 kurang 0, 0 kurang 0 ditambah 6 dibahagi 0 tambah 2. Berarti hasil akhirnya adalah 6/2 sama dengan 3. Oke, kita lihat contoh yang lain. Ada limit yang berbentuk seperti ini ya. Kalau kita substitusi langsung juga kita akan dapat bentuk 0/0. Ini di pembilang jadi 0. Penyebutnya juga akan jadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi sudah pasti kita harus memanipulasinya. Nah, bentuk ini kita akan memanipulasi dengan menggunakan konsep sekawan ya. Konsep sekawan ya, ini ya. Ya, bentuk sekawan. Jadi kalau x kurang a, ini ya sekawannya x tambah a atau sebaliknya ya. Jadi biasanya terkait dengan tanda ya. Akar x kurang akar a, sekawannya adalah akar x tambah akar a ya. Bentuk seperti ini juga, masalahnya tinggal lihat di tanda saja ya. Kita akan mengarahkan bentuk ini karena kita ingin mendapatkan model seperti ini ya. A kurang B dikali A tambah B, itu hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Sehingga bentuk-bentuk akar nanti sebentar bisa hilang. Oke, mari kita selesaikan limit tadi. Berarti kalau kita kali dengan sekawan ya, kita kali dengan akar 1 tambah x ditambah ya akar 1 kurang x. Supaya tidak merubah nilai, maka tentunya ini kita di pembilangnya juga harus sama. Akar 1 tambah x ditambah akar 1 kurang x. Nilai dari bentuk ini adalah 1 ya.
Ini sama dengan 1, jadi tidak merubah nilai. Oke, kita lanjut. Berarti kalau kita perhatikan ya, ini bentuk yang di bawah. Bentuk yang di bawah ini adalah A, ini B ya. A kurang B ini adalah A ditambah B. Sekali lagi kita akan ketemu ke bentuk ini ya, A kurang B, A tambah B, hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti kalau kita selesaikan yang penyebut dulu ya, itu adalah, kita langsung tuliskan hasil akhirnya itu adalah A kuadrat. Mana yang A? A itu adalah akar 1 tambah X kemudian dikuadratkan, dikurangi akar dari 1 kurang X dipangkatkan 2. Yang pembilang itu berarti kita bisa tuliskan X dikali akar 1 tambah X ditambah akar 1 kurang X. Oke, dalam kurung ya, X mendekati 0. Perhatikan kembali nilai ini, bentuk akar dengan dipangkatkan 2 itu akan meninggalkan, sebentar ya, ini tinggal 1 tambah X dikurangi ini pangkat 2 dengan bentuk akar, hati-hati dengan tanda, jadi 1 kurang X. Di pembilang itu tidak perlu kita manipulasi, kita tuliskan kembali akar 1 tambah X ditambah akar 1 kurang X, tutup kurung, X mendekati 0 ya. Kita bisa langsung substitusi ya, walaupun di bagian bawah kita bisa sederhanakan lagi. Kita coba hasilnya ya. Oh ya, untuk memudahkan kita coba sederhanakan yang di bawah itu adalah 1 tambah X kurang 1, yang kurang-kurang jadi tambah. Berarti yang di bawah itu menjadi 1 kurang 1 0, X tambah X itu adalah 2X, adalah 2X. Oke, sebentar. Yang di atas itu kan tinggal kita tulis, sorry ya, itu adalah X dikali akar 1 tambah X ditambah akar 1 kurang X ya. Jadi sebentar ini akan bisa disederhanakan dengan bagian ini ya, sehingga kita substitusi ya untuk menghemat. Hasil akhirnya ini masih pakai limit ya, limit X mendekati 0. Demikian juga di sini ya. Tapi di sini coba kita tulis kembali, berarti tinggal akar 1 tambah X ditambah akar 1 kurang X ya. Kalau kita substitusi langsung, X mendekati 0, ini kan 0, akar 1 yang di pembilang, akar 1 ditambah 1, kemudian penyebutnya adalah 2, sehingga hasil akhirnya adalah 1
ditambah 1/2 nilainya adalah 1 ya. Oke. Kita lihat contoh yang lain, bentuk juga ini menggunakan bentuk akar. Kalau kita substitusi langsung kita akan ketemu bentuk 0/0 ya. Kita akan ketemu bentuk 0/0. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengalihkan dengan sekawan. Jadi ini dikali dengan sekawan dari yang pembilang ya, yang mengandung akar. Oke, akar 3 tambah X dikurangi akar 2X dikali, oke, kita percepat ya. Berarti ini kita kali dengan akar 3 tambah X ini ya, yang sekawannya positif, akar 2X. Kemudian sama ya pembilang dan penyebutnya, akar 3 tambah X ditambah akar 2X. Perhatikan bentuk dari ini ya, ini A kurang B, A tambah B ya. Berarti hasilnya itu adalah, kita tuliskan A kuadrat kurang B kuadrat. Mana yang A? A itu adalah yang ini ya. Akar 3 tambah X kuadrat dikurangi. Yang B itu adalah akar 2X. Akar 2X dalam kurung kuadrat. Kemudian di bagian bawah itu adalah 3 kurang X. Masih dengan sekawan yang tadi, itu adalah akar 3 tambah X tambah akar 2X. Oke, hasilnya, oh ya, X mendekati 3. Kita selesaikan yang pembilang. Ini bisa disederhanakan, tinggal 3 tambah X. Ini juga bisa dikurang 2X, kurang 2X. Ini sama ya, saya menghemat tidak menulis. Ini X mendekati 3, sehingga yang di pembilang dulu kita dapatkan hasil 3 tambah X kurang 2X, X kurang 2X, 1X kurang 2X, berarti tinggal X, negatif X. Berarti yang di pembilang adalah 3 kurang X. Ya, kita tulis kembali yang penyebut itu adalah 3 kurang X dikali akar 3 tambah X ditambah akar 2X. X mendekati 3. Kalau kita lanjutkan, ini bisa disederhanakan. Berarti yang di pembilang tertinggal 1 ya. Kemungkinan sudah bisa kita selesaikan di substitusi. Jangan lupa yang pembilang itu 1, kemudian ini ya, kita substitusi 3 di sini, berarti di pembilangnya adalah 3 tambah 3 berarti akar 6 ditambah 2 kali 3 sama juga akar 6. Akar 6 tambah akar 6 itu adalah 2 akar 6. 2 akar 6 kita perlu lanjutkan ya, kita sederhanakan dengan mengalihkan dengan akar 6. Jadi ini hasilnya 1/2
2 akar 6 dikali akar 6 per akar 6. Yang penyebut itu adalah akar 6 kali akar 6, 6 dikali 2, 12. Kemudian yang di pembilang 1 kali akar 6 adalah akar 6. Sehingga bisa juga disederhanakan 1 per 12 akar 6. Oke. Sekarang bagaimana aplikasi dari limit fungsi? Ya, kita bisa selesaikan. Kita bisa lihat pada contoh ini, sebuah lempengan logam yang dipanaskan akan memuai dengan pertambahan luas sebagai fungsi waktu pertambahan luas sebagai fungsi waktu. Ft sama dengan 0,36 T kuadrat tambah 0,6 T dalam cm kuadrat. Kecepatan perubahan luas lempengan tersebut pada saat T menit dirumuskan seperti ini. V sama dengan limit Ft kurang Ft1 per T kurang T1 untuk T mendekati T1. Tentukan kecepatan perubahan luas lempengan logam pada saat T sama dengan 5 menit. Ya. Oke, kita mulai dengan melihat ya fungsi Ft. Ft itu adalah, kita tuliskan 0,36 T kuadrat tambah 0,6 T. Jadi pada saat mencapai 5 menit ya, mencapai 5 menit, F5 itu adalah 0,36 dikali 5 kuadrat ya, ditambah 0,6 dikali 5 ya. Hasilnya adalah ini 0,36 kali 25 ditambah 0,6 kali 5 itu adalah 3 ya. 0,36 kali 25 itu 9, berarti hasilnya adalah 12. F5 12 ya. Selanjutnya kita akan melihat kecepatan perubahannya. Kita bisa tulis ini. Kecepatan perubahan pertambahan luas ya. Tambahan luas lempengan logam ya, lempengan logam pada saat T sama dengan 5 menit ya. Kita akan menggunakan V sama dengan limit yang ini ya, Ft dikurangi Ft1 T kurang T1 untuk T mendekati T1. Itu hasilnya adalah, oke, T1 kita ganti 5 ya, berarti limit Ft dikurangi
kita tulis 0,6 0,6T 0,6T dibahagi 0,6. Kemudian kita cari dua bilangan, hasil kalinya adalah 20 dikali 0,6 itu adalah 12 ya. Kemudian di jumlah itu hasilnya ini koefisien T itu 1. Itu adalah 4 dan 3. Berarti ini untuk jelasnya ya, yang 4 dan 3 ya. Kita tambah 4. Ini tambah 3. Kemudian 0,6-nya kita berikan ke yang sebelah kanan karena bisa dibagi ini ya. Sehingga kita dapat ini adalah 0,6T ditambah 4 dikali ya. 0,6T bahagi 0,6 itu adalah T. Kemudian 3 dibahagi 0,6 itu sama saja 30 bagi 6 ya. 30 bagi 6 itu adalah 5 ya. Oh ya, maaf, ini sorry. Hasil jumlahnya ya ini negatif ya. Oke. Ini negatif. Oke, ini adalah T kurang 3. Jadi faktor dari 0,6T kuadrat tambah T kurang 20 adalah seperti ini ya, ini. Oke, sehingga kita bisa salin kembali yang bentuk ini ya. Sudah bentuk sederhananya adalah limit nya ada di luar, kemudian 0,6T tambah 4 dikali T kurang 3 ya, dibahagi, oh ya sebentar, ini ada yang salah di sini ya, ini belum dibagi, 3 bahagi 0,6 ya, tadi kita baru membagi ini, sekarang kita 3 bahagi 0,6 itu adalah sama saja 30 bagi 6 tadi, nilainya adalah 5 ya. Ini 5. Berarti ini nilainya adalah 5. Oke. Penyebutnya adalah T kurang 5. Ini adalah T mendekati 5. Sehingga ini bisa dioperasikan, bisa dicoret, kemudian kita bisa langsung substitusi 0,6 dikali 0,6 kali 5 ya, kali 5 tambah 4 itu adalah 0,6 kali 5 itu adalah 3 tambah 4, 3 tambah 4 7 kali 0,6 itu sama dengan 4,2 ya. Berarti kita bisa simpulkan kecepatan perubahan ya. Kecepatan perubahan luas lempengan logam adalah 4,2 ya, adalah 4,2 cm kuadrat per menit ya. Jadi setiap menit akan bertambah luas sebesar 4,2 cm. Oke, itu yang contoh pertama aplikasi. Contoh yang terakhir kita bisa lihat seperti ini ya. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan setiap saat dirumuskan dengan Vt sama dengan 5T kurang 1/2 T kuadrat.
V dalam meter per detik dan T dalam detik. Tentukan nilai pendekatan kelajuan untuk T mendekati 5 detik, dan B, tentukan percepatan pada saat T mendekati 3 detik. Perhatikan bahwa percepatan itu adalah perubahan kelajuan dibagi waktu. Ya, yang pertama bagian A, nilai pendekatan Vt untuk T mendekati 5 detik, berarti kita akan pakai limit ya, limit Vt ya, limit Vt untuk T mendekati 5 ya. Ini fungsinya di atas ya, berarti kita tuliskan limit 5T kurang 1/2 T kuadrat untuk T mendekati 5 ya. Sepertinya kita bisa substitusi langsung. Hasilnya adalah 5 kali 5 25 dikurang 1/2 kali T kuadrat 5 kuadrat 25. Oke, berarti hasilnya adalah 25 kurang setengah kali dari 25 itu adalah 12,5. Berarti hasil akhirnya adalah 12,5. Oke, sekarang yang bagian B. Bagian B, percepatan itu adalah perubahan kelajuan per perubahan waktu atau delta V per delta T. Nah, untuk mendekati 3 detik kita bisa tuliskan seperti ini ya. Limit delta V per delta T untuk T mendekati 3. Ini bisa kita tuliskan kalau perubahan kelajuan itu delta V itu adalah Vt-nya dikurangi V3 ya, dibahagi delta T perubahan waktu T kurang 3 ya. Delta V itu biasanya V kurang V kurang V1 ya. V kurang ya, seperti ini. Baru perubahan waktu T kurang 3. Kita bisa tuliskan limit Vt sendiri adalah ini ya. Vt sendiri adalah 5T kurang 1/2 T kuadrat, kemudian kita kurangi dengan V3 adalah 10,5 ya, sudah di iya 10,5 ya. 10,5 itu diperoleh kalau kita substitusi ya. Kita substitusi pada fungsi ini ya. Kita substitusi, dia akan dapat kalau V3-nya berarti 5 kali 3 15 dikurangi 1/2 kali 3 kuadrat 9. 9/2 itu 4,5. 15 kurang 4,5 dapat 10,5. Oke. Ini di bawahnya adalah T kurang 3. T mendekati 3. Nah, selanjutnya kita bisa, kalau kita keluarkan 1/2 ya yang ada di T kuadrat, berarti kita bisa dapat limit 1/2 dikali 10T ya, karena 10 kali setengah dapatnya 5 ya.
kemudian ini tinggal T kuadrat, kemudian 10,5 kalau kita keluarkan nilai yang menghasilkan 10,5 dikali 1/2 adalah 21 ya. Oke. Kemudian di bawahnya adalah T kurang 3. Limit itu untuk T mendekati 3. Nanti kita uraikan yang bentuk ini ya. Kita kembalikan ke bentuk umum ya. Jadi dia akan menjadi seperti ini ya. Limit tadi 1/2 ya, 1/2 dikali, ini kita pindahkan ke depan yang mengandung kuadrat, ditambah 10T kurang 21 ya, dibahagi T kurang 3, T mendekati 3. Oke, kemudian kita perlu memfaktorkan ya. Oke, kita perlu memfaktorkan bentuk ini. Negatif T tambah 10T kurang 21. Kalau difaktorkan minus T bahagi minus 1. Kemudian kita cari dua bilangan, hasil kali minus 1 kali 21. Minus 21 adalah 21. Kemudian dijumlahkan 10. Dua bilangan itu adalah 3 dan 7 ya. Positif 3, positif 7 ya. Positif 3, positif 7 ya. Kalau negatifnya kita taruh di sebelah kiri, berarti kita dapat ini adalah T bagi minus 1, kemudian 3 bagi minus 1 dapat minus 3. Sebelah kanannya minus T tambah 7 ya. Sehingga kita mendapatkan bentuk yang lebih sederhana. Yang di atas ada 1/2-nya, kemudian T kurang 3, kemudian minus T tambah 7. T kurang 3, T mendekati 3. Ini bisa kita sederhanakan. Jadi tertinggal 1/2 kali minus T tambah 7, kita bisa langsung substitusi. Hasilnya adalah 1/2 dikali minus 3 tambah 7 sama dengan minus 3 tambah 7 itu 4 dikali 1/2, nilainya adalah 2. Oke, demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat.